Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Ya. Wayakia, Sobat Mang Oka yang berakal dan berakhlak. Hari ini Mang Oka kedatangan tamu istimewa, selalu istimewa ya. Karena ini idola saya waktu kuliah di Universitas Pajajaran. Ya. Jadi orangnya pintar. Saya tuh merasa mirip dengan beliau karena senang ngomong sama ya, tapi ternyata nggak sama karena beliau mah pinter. Assalamualaikum Kak Tata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kamu Kak. Kumaha damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya juga senang ketemu Kang Oka nih. Idola saya sewaktu kuliah. Sampai Kita sampai ingat gak saya tuh ngasih puisi kan ke Kang Tata waktu Kang Tata ya, sidang itu. ya, ya. Dan kita ada di jalur yang sama dan kita ngambil jadi sekretaris di Himasta kan? Oh iya iya, tapi saya Iya. mengundurkan diri, mohon maafnya. Tidaklah, paling tidak kan sudah pernah merasakan jabatan itu. Iya itu Kang Tata tuh juga merusak tatanan itu dengan kakak Oh, Kang Tata menjadi ketua itu. Angkatan 90 tidak pernah menjadi ketua Himasta. enggak. Aduh, Kang Oka bisa aja. Nyuat-nyuat. Kang Tata sebelum masuk ke Pajajaran, Universitas Pajajaran, di mana aja sekolahnya Kang Tata dulu? Kalau sekolah sih biasa seperti yang lain kali ya, SD, SMP, SMA. Cuman saya Hmm. di generasi yang memang tidak masuk TK. Kalau saya, insya Allah kalau Kang Oh, Oka kan di Nangkasuni ataupun di jalan itu pasti yang masuk iya. TK. Karena saya ada di desa Kang Oka. Jadi sekitar 25 kilo lah dari Tasikmalaya di kampung. Jadi sampai kelas 3 sekolah SD-nya di sana. Ya, kalau bicara soal tempat, itu sekolah ataupun kalau kita bersekolah itu masih banyak yang tidak pakai sepatu atau nyeker, istilahnya Hmm. kan seperti itu. Baru kelas 3 saya pindah, saya itu triwulan kedua pindah ke ibu kota kabupaten di Tasikmalaya. Kenapa pindah? Karena satu mungkin orang tua saya kan waktu itu penilik ya, jadi Hmm. lebih menginginkan anak-anaknya semua berkumpul di kota lah untuk Hmm. sekolah di SD SMP-nya di sana. Hmm. Dan saya sampai SMA ada di kota Tasikmalaya itu. Kayaknya pinter tileletik ya, pinter dari kecil ya, Kang Tata. Kalau kalau pinter sih mungkin semua orang juga pinter lah pasti punya kelebihan ya. Hanya memang alhamdulillah saya ya ada di lingkungan yang mungkin mendidik saya ya termasuk anak-anak buah bapak juga yang selalu memberikan contoh untuk belajar membaca sebelum masuk sekolah gitu ya ataupun Hmm. sebelum masuk SD sudah bisa baca. Kemudian ya belajar hiduplah seperti itu. Kalau habis dari Unpad itu kemana Kang Tata? Kang Tata sebenarnya kan asisten dosen ya dulu tuh ya. Ya, oke. Ya, betul. Terus tapi Jadi nggak jadi dari dosen. karena gini, setelah lulus itu Hmm. kan 94, kemudian 1 tahun kan saya di jurusan sebenarnya. Udah Hmm. udah ngajar baik di jurusan ataupun dulu kan istilahnya jurusan ya bukan Hmm. departemen seperti Oh sekarang sekarang. mah departemen ya. Departemen. Kemudian juga di jurusan lain juga sudah ngajar metode statistika. Hmm. Nah, hanya waktu 94 itu kan lagi pemerintah itu ada kebijakan zero growth kan. Hmm. Jadi selama ketika saya lulus yang biasanya ada seleksi apa untuk PNS, nah ternyata tidak ada katanya dan Hmm. udah 1 tahun gitu ya. Karena ternyata kan semua sama lah. Sahabat Hmm. saya yang paling dekat juga waktu itu kan mencoba-coba untuk melamar-lamar keluar gitu kan. Tahu Hmm. sendiri kan saya ada 2 orang tanpa menyebut Hmm. nama gitu kan ya, dan Titu, sebagainya. titu, titu. Nah, seperti itulah dua dua karib kan seperti itu. Nah, jadi saya sebenarnya tidak terlalu banyak menyebarkan lamaran keluar karena memang komitmen ataupun sudah istilahnya saya akan nurut permintaan orang tua ayah saya dan ibu saya untuk jadi dosen. Tetapi karena memikirkan misalnya 1 tahun belum ada kejelasan dulu, ya akhirnya saya mencoba untuk menyebarkan lamaran lah gitu kan ke tempat lain atau ke dunia swasta di dunia real. Sekalian saya tadinya berpikir bahwa
mungkin saja nanti itu menjadi bekal saya untuk untuk menambah wawasan saya ketika mengajar. Nanti di belakangan lah saya akan cerita bagaimana pentingnya kita memang harus tahu dunia luar. Nah, jadi saya masukkan berkas juga waktu itu ke Unpad karena yang penting kan titip lamaran lah di Unpad. Nah, saya ikut dan saya waktu itu hanya satu tempat lah, hanya di Astra saja saya ikut sebenarnya. Tapi alhamdulillah itu nyangkut lah istilahnya kan, nyangkut itu artinya bisa berhasil. Nah, saya jadi 1 tahun lah setelah lulus saya pamitan, dan pamitan saya juga waktu itu kepada kepala departemen atau ketua jurusan waktu Pak almarhum Pak Septiadi. Saya bilang, Pak, saya mau mengembara dulu lah, cari ilmu gitu ya. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan, insya Allah komitmen saya tetap saya akan menjadi dosen di jurusan. Nah, jadi tahun 95 saya masuk kerja di Astra, tepatnya waktu itu Astra Agroniaga ya. Kalau sekarang Astra Agrolestari itu divisi dari Astra Internasional yang bergerak di bidang plantation atau kelapa sawit. Saya masuk 15 Agustus 95. Jadi waktu itu tahun emas lah ya perayaan. Jadi sempat tanggal 17 Agustus 95-nya nongkrong di Istiqlal, kemudian ke Monas, bisa berhadapan langsung dekat dengan menteri-menteri waktu itu. Tanggal 18-nya ulang tahun ya tanggalnya? 18 mah bukan saya. Kayak inget yang lain deh. Nah, jadi Kang Oka memang godaan kali ya. Jadi ternyata baru 2 minggu saya kerja di Astra, ya, dan itu rasanya Astra itu waktu masih idaman lulusan lah. Artinya masuk ke Astra juga kan tidak mudah gitu ya, persaingan begitu ketat. 2 minggu ada pemberitahuan dari Jatinangor bahwa ada tes untuk dosen. Nah, Kang Oka tahu lah kalau regulasi di perusahaan atau di tempat kerja juga kan baru masuk belum bisa cuti. Kemudian juga sebenarnya waktu itu saya hubungi ketua jurusan, Pak, bagaimana nih, ada jaminan nggak saya kalau balik ke Bandung ikut tes gitu ya, artinya saya kabur artinya bolos lah dari tempat kerja gitu ya, ada jaminan nggak saya meninggalkan ini tapi dijamin nggak slot itu ya, walaupun mungkin saya salah meminta jaminan yang pasti gitu ya. Nah, karena artinya mungkin tidak bisa menjanjikan juga almarhum Pak Septiadi waktu itu ya, artinya ya udah Pak, kalau begitu saya nanti akan mengambil kesempatan berikutnya. Ya, dan akhirnya karena mungkin terlalu menikmati pekerjaan ya, jadinya terus-terusan di Jakarta gitu ya. Dari angkatan saya kan di jurusan juga loncat menjadi angkatan 93, nggak ada 91, 92 kan nggak ada yang jadi dosen kecuali Yusef ada satu gitu. Nah, jadi 2 tahun saya di Astra, kemudian pindah 97 ke Bursa Efek Jakarta. Waktu itu masih namanya Bursa Efek Jakarta, sekarang kan Bursa Efek Indonesia, dan 9 tahun di sana. Begitu Kang Oka. Terus memutuskan kembali ke jadi dosen ya, sekarang jadi dosen enggak? Benar. Oke. Sekarang kan dosen sebenarnya saya bukan dosen atau dosen luar biasa itu istilahnya, dan bukan PNS saya. Jadi kalau di compare tidak ada kewajiban apapun atau kewajibannya tidak sama. Kalau dosen kan kewajibannya banyak tuh. Ada penelitian, pengabdian. Kalau saya istilahnya ya udah sesuai jadwal ngajar, tidak perlu buat perencanaan atau laporan, yang penting kalau saya ngajar aja. Karena memang ceritanya gini, ketika sudah 9 tahun di Astra sampai 2006, waktu itu karena saya mungkin juga berpikir tadinya ingin akselerasi lah gitu ya, dan saya juga ingin mencari pengalaman lain, ya akhirnya saya ngambil S2, tapi akhirnya dengan resiko keluar dari Bursa Efek dan ngambil S2-nya di Malaysia waktu itu. Nah, waktu pulang
waktu pulang tidak kembali ke dunia swasta langsung atau ke perusahaan, dan juga lebih banyak pekerjaan saya ke konsultasi atau jadi konsultan di bidang manajemen dan organisasi. Nah, kalau statistika biasanya lebih banyak jalurnya jalur informal, artinya karena saya ada dua kaki lah, mulai dari itu baik ekonomi manajemen maupun ke statistika. Nah, jadi karena waktu saya agak luang juga, akhirnya saya, dan karena konsultasi kan tergantung jadwal yang kita atur lah. Jadi karena saya bisa ada waktu hari Jumat ke ngajar gitu ya, akhirnya saya berkomitmen ataupun menyediakan waktu saya untuk mengajar kembali ke jurusan setiap hari akhir minggu lah biasanya, hari Jumat, dan itu mulai 2008 akhir lah, seperti itu ngajar kembali, tetapi mungkin statusnya tidak seperti yang kalau dulu waktu habis lulus langsung ujian langsung jadi PNS, tapi sekarang saya hanya sebagai dosen luar biasa aja, Kang Oka. Ya mudah-mudahan meskipun statusnya beda, janji saya ke orang tua saya untuk jadi pengajar atau dosen di jurusan statistika masih tetap bisa dipenuhi lah, kira-kira seperti itu. Tapi berarti buka biro konsultan sendiri sekarang begitu ya? Oke. Kalau konsultasi lebih banyak saya tidak dalam suatu perusahaan PT tersendiri lah, lebih banyak sebagai jasa yang bersifat individual aja. Expert dari Betul seperti itu, dan memang banyak juga lah, ada yang sempat dulu dengan Kementerian Sosial, kemudian juga dengan KASN juga pernah, terus kemudian secara individual mungkin ya yang konsultasi ataupun tanya-tanya tentang statistika yang mau mengerjakan tugas saya dan sebagainya, juga ada seperti itulah paling enggak. Nah, kemarin hasil dari berkelana di perusahaan swasta itu untuk ngajar gimana, Kang Tata? Menurut Kang Tata? Nah, jadi gini, dari dulu memang saya selalu berkeyakinan bahwa jadi dosen itu tidak hanya sekedar bekalnya itu habis kuliah IPK besar kemudian bisa mengajarkan, nggak seperti itu juga. Nah, justru menurut saya wawasan dari dosen atau pengajar itu harus luas gitu. Karena apa? Bayangkan sekarang bahwa anak-anak yang dihadapi di kelas itu, kalau dulu zaman luring ya, kalau sekarang kan daring ya, kalau yang kita hadapi itu pasti 99% pikiran mereka itu bukan akan tetap stay di kampus, tapi akan berpikir di dunia kerja. Sekarang bayangkan kalau misalnya pengajarnya tidak paham atau tidak mengerti dunia kerja gitu ya. Jadi maksud saya environment atau lingkungan kerja pun harus dipahami sama dosen itu, tidak hanya sebatas teori, ilmu, dan aplikasi. Kalau aplikasi contoh kan bisa kita belajari lah di buku-buku. Tetapi kondisi nyata di dunia kerja seperti apa gitu, itu yang harus dipahami. Karena pada kenyataannya, kalau misalnya kita kan sering dulu juga lah di kampus ngobrol bahwa ternyata kalau sudah kerja itu ilmu yang kita pelajari itu tidak berguna, karena seperti itu omongannya. Dan itu kadang-kadang kan membuat kita ketika mendengar omongan itu dari senior atau alumni yang lebih senior daripada kita, menjadi akhirnya kita berpikir ngapain kalau gitu belajar, kan begitu. Sebenarnya kan nggak bisa begitu. Maksudnya gini, ketika kita ada di dunia kerja, bukan berarti ilmu kita tidak manfaat, tetapi porsi ataupun kedudukannya kan justru yang lebih mengecil. Karena apa? Ketika kita kerja, banyak disiplin atau banyak kemampuan lain yang harus kita pegang atau harus kita miliki. Misalnya apa? Communication skill-nya, ataupun cara kita presentasi, cara kita membuat laporan, atau kalau mungkin seperti Kang Oka lah di dunia keuangan gitu ya, kan harus belajar lagi laporan keuangan, masalah keuangan dan sebagainya. Itu yang membuat bahwa ilmu kita itu seakan-akan mengecil gitu porsinya. Ya wajar lah kita 4-5 tahun belajar semua statistika.
gitu kan. Kita berharap bahwa kita tidak belajar di dunia kerja, kita berharap bahwa hanya statistika aja yang kita geluti, kan nggak bisa begitu. Maksudnya gini, ketika saya sering ceritalah ke anak ataupun ke teman-teman di kelas bahwa kepandaian kita, keahlian kita dalam statistika, meskipun IPK-nya 4 itu akan tidak berguna gitu. Apabila tidak, misalnya satu saja kita tidak mampu untuk mengungkapkan atau menunjukkan kemampuan kita itu. Cara mengungkapkan itu kan berarti kan harus bagaimana kita bisa menjelaskan, bisa berargumen. Apalagi kalau di dunia kerja kan yang ada kan problem ataupun kasus yang diberikan kepada kita untuk kita selesaikan. Bagaimana cara pendekatan kita untuk menyelesaikan kasus itu. Nah, kasus dalam pekerjaan ataupun di dalam dunia kerja yang kita hadapi, dimanapun lah saya pikir, di swasta, di pemerintahan seperti apa, pasti penyelesaiannya kan tidak cukup dengan satu disiplin ilmu, gitu, seperti itu. Nah, jadi kembali lagi, justru saya berpikir bahwa wawasan yang dimiliki oleh seorang pengajar itu harus luas dan harus bisa memberikan pemahaman itu salah satunya dengan banyak menceritakan harinya seperti apa. Nah, dunia kerja juga kan sekarang relatif banyak perubahan gitu ya, apalagi dunia dengan kondisi sekarang kan sangat cepat perubahannya. Jadi walaupun kalau bicara soal keilmuan, saya pikir matematika, statistika adalah yang secara teori itu relatif tidak banyak berubah. Misalnya kalau di matematik pastilah 1 tambah 1, 2 tidak akan berubah banyak. Di statistika juga sama kan kok. Artinya bahwa rumus rata-rata hitung itu masih tetap sama. X bar sama dengan sigma X per N gitu. Hanya apa perubahannya? 1, dari dulu memang kita sudah pelajari. Bagaimana aplikasinya itu sudah jelas. Yang kedua, sekarang yang kita hadapi adalah perubahannya karena apa? Karena dunia teknologi informasi ataupun dunia teknologi informasi yang semakin berkembang, akhirnya apa? Akhirnya kita semakin mudah mendapatkan data. Data semakin banyak kita peroleh. Kalau dulu kan kita ngerjain soal contoh misalnya regresi paling hanya 30 data. Kalau sekarang kan dengan adanya internet bisa saja dosen memberikan tugas untuk mencari regresi, datanya 2 juta gitu ya, 2 juta, 3 juta dan sebagainya. Jadi apa sekarang perubahannya? Ya kita harus adaptif juga. Walaupun dari sisi ilmu dasarnya tetapi alat bantu untuk penyelesaiannya mungkin yang akan lebih harus lebih kita pahami. Dulu kita mengerjakan regresi ketika sama Bu Tini kan mudah, kita kalkulator aja kan. FX dulu, betul, FX gitu ya, 4.500 juga cukup atau 3.600 lah gitu ya. Canggih-canggih dikit yang generasi 7.000-an. Nah, kan kalau dulu kondisi seperti sekarang kan nggak bisa begitu. Karena apa? Karena banyak gitu. Nah, jadi kan apalagi sekarang kan sudah berbicara big data gitu kan, data science dan sebagainya. Big data kan konteksnya adalah lebih Jadi sumber ataupun bahan yang sebagai olahan analisis kita itu semakin banyak gitu. Nah, konsep semakin banyak ini bagi kita kan sudah sepaham dulu bahwa semakin banyak data yang kita miliki, maka akan semakin baik. Karena apa? Akan semakin menggambarkan. Nah, jadi pergeserannya adalah sebenarnya akan semakin mudah juga, Kang Oka. Kalau dulu kan kita selalu berbicara uji normalitas gitu ya, uji data dan sebagainya. Kan kita sudah punya pakem tertentu bahwa data semakin banyak itu akan atau jumlahnya semakin mendekati populasi gitu ya, itu semakin menggambarkan. Artinya apa? Nanti uji parameter itu kan sudah tidak perlu lagi. Tapi sekarang bagaimana cara mengolah itu? Nah, makanya anak-anak statistika sekarang harus punya kemampuan teknologi informasi yang lebih tinggi. Jadi harus mampulah bagaimana cara mendapatkan data yang banyak itu, terus mengolah data yang banyak juga. Karena kalau pakai Excel saja, kalau datanya 1 juta kan sangat lambat
gitu. Hmm. Apalagi zaman dulu kita zaman Lotus 123 gitu Kang Oka. Nah, kalau kita berbicara data science itu kan sebenarnya ada 3 disiplin keilmuan lah Hmm. yang ada di sana itu. Satu, statistika sebagai yang punya hajat untuk mengolah informasinya atau datanya. Yang kedua, orang teknologi informasinya yang dari mulai berbicara bagaimana untuk mendapatkan data yang banyak itu dan kemudian mengolahnya seperti apa gitu ya. Kalau membuat tabulasi silang atau tabulasi untuk datanya 50 kan cepat Kang Oka. Hmm. Tapi kalau sudah 1 juta, 2 juta data Hmm. kan Iya. harus pakai program dan sebagainya. Hmm. Dan yang ketiga kan disiplin ilmu komunikasi gitu. Bahwa Hmm. bagaimana kita mengkomunikasikan data yang kita miliki yang sudah kita olah itu. Nah, sekarang pilihannya adalah bagaimana 3 disiplin ilmu ini bisa bergabung semua. Kalaupun ketiga-tiganya, rasanya sih saya tidak yakin kalau ada orang misalnya yang ketiga-tiganya mampu dipahami ataupun dimiliki secara bagus. Hmm. Ya mungkin jarang lah atau susah lah Hmm. untuk Hmm. mendapatkan itu. Makanya kan kalau di big data itu saya pikir akan lebih bagus kalau Tim. cross disiplin lah, artinya banyak disiplin ilmu yang di Hmm. sana. Nah, tapi kalaupun misalnya ada salah satu orang, berarti dia harus melihat dulu mana pilihannya. Saya pikir sih sebenarnya kalau sebagai orang statistika itu sebagai dasarnya itu sangat sangat harus dipahami lah soal bagaimana cara menceritakan data itu. Nah, jadi begitulah kira-kira Kang Oka. Soal Kang Tata ini banget. Belum Ya. ditanya aja udah udah jawab itu semua. Eh, Kang Tata hari ya, S2-nya Kang Tata di mana? Apa namanya? Ngambil jurusan apa? Statistik juga manajemen atau? saya. Oh, Manajemen karena kan manajemen. waktu di Astra sama di Bursa Efek itu saya bukan statistik bukan di research development yang ngurus statistika Hmm. lah. Saya lebih ngurus ke HR ataupun ke SDM. Hmm. Nah, jadi walaupun sebenarnya sejarah masuk Asranya itu kan dulu Astra itu tahun 95 sudah melakukan salary survei sendiri, kemudian Hmm. kan ingin mengolah, menganalisis datanya gitu kan. Jadi butuh orang statistika. Dan memang Hmm. waktu tahun 95 sampai 2000 kan eh, fungsi SDM yang awalnya tahun 50-60 mungkin lebih banyak hukum ketenagakerjaan, makanya Hmm. banyak SH yang masukkan. Iya. Nah, kalau 95 2000 itu kan sudah banyak masuk orang psikologi gitu kan, Hmm. yang sifatnya analitik lah seperti itu. Nah, jadi saya waktu itu ngambil S2-nya di manajemen. Saya Hmm. ngambilnya strategic STM. organisasi dan SDMI ya. Seperti itu Kang Oka. Makin lengkap lah ya, dan cocok banget Pak Kang Tata kan memang dari dulu kayaknya senang berorganisasi juga ya. Aduh, saya itu kadang-kadang malu lah kalau dulu kan suka Kang Oka mungkin salah satunya suka bilang. Jadi kalau ada saya jadi MC gitu ya, yang pidatonya 2 menit, saya simpulkan kan 5 menit. Saya tulis Enggak, saya nggak ngomong gitu. gitu Kang Kang Tata, Oka. nah ini kalau saya pribadi nih cerita saya, sebenarnya mungkin saya yang kurang bisa menggali ya sebenarnya terkait Hmm. sama kemampuan statistik saya. Jadi terus terang aja apa dulu tuh nggak pinter, sekarang udah pada lupa gitu ya. Nah sebenarnya nih ada tips apa kalau buat supaya bisa kita catch up gitu ya. Artinya terus terang aja kan dengan saya dianggap sebagai apa namanya sarjana statistik misalnya ya, dianggap mampu lah tadi menjadi bagian tim dari data analitik. Tapi Hmm. terus Hmm. terang aja saya tuh kayak kurang percaya diri karena memang eh, sudah lama tidak bergelut di bidang itu, di bidang analisa data gitu ya. Sebenarnya Oke. menurut Kang Tata apa yang perlu saya kembangkan lagi gitu, saya apa namanya pelajari lagi atau apapun untuk mengejar ketinggalan. Oke, jadi kalau saya lihat Kang Oka ya, kalau misalnya meskipun konteksnya big data, Hmm. tetapi kan yang seperti kita pernah dapat proyek salah satu bank di Bandung ya untuk mengolah data konsumennya.
Jadi sebenarnya apa yang diperlukan oleh orang-orang di luar statistika itu sebenarnya kan tidak tinggi-tinggi. Mereka kan tidak mengharapkan bahwa mereka ingin dijelaskan bagaimana menurunkan ya, ekspektasi X itu sama dengan mu, kan nggak begitu. Iya, iya. Tapi justru yang kita munculkan itu, meskipun datanya banyak tadi, yang kita olah apa? Hanya kecenderungan misalnya. Apa? Ada kecenderungan kalau misalnya dia pekerjaan ini, kemudian bank itu punya produk A, B, C, dia cenderung milih yang mana dari data yang ada ini sekarang. Atau misalnya ATM ini lebih banyak dipergunakan oleh siapa, begitu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita berbicara soal statistika, ya kita bicara yang sederhana aja. Artinya ukuran-ukuran statistik lah gitu ya. Misalnya sekarang ukuran gitu gejala ya, pusat, betul, ukuran gejala pusat misalnya ya. Nah, kita akan berbicara, kalau gejala pusat kan rata-rata hitung salah satunya. Tetapi ketika kita berhadapan dengan yang datanya bukan interval atau rasio gitu ya, tapi misalnya nominal ordinal, maka kita kan bicaranya gejala pusatnya bukan rata hitung tapi modus gitu, seperti itu. Nah, apa yang dicari sebenarnya dengan data yang banyak itu? Kan kita lihat apa trennya, kecenderungannya, atau pola hubungannya. Tapi saya pikir kalau apa di dalam pengambilan keputusan pasti akan berbicara misalnya fenomena ini gitu kan bisa dikaitkan dengan fenomena lain yang mana gitu. Fenomena apa yang menentukan bahwa perilaku ini akan muncul apabila dalam kondisi seperti apa, kan itu yang kita telaah. Nah, yang harus paling sekali lagi kalau dari sisi teknis perhitungan lah itu makan juga kadang-kadang memang terlalu ngejelimet bagi yang tidak biasa untuk ini. Tapi yang jelas hal-hal umumnya lah gitu ya yang bisa kita inikan. Jadi yang kita sampaikan itu ya kita harus bisa memang menurut saya menyampaikan lebih sederhana atau lebih simpel lagi. Karena kita harus yakin juga kalau kita tim itu banyak dari berbagai disiplin ilmu, kan tidak semua orang juga senang hitungan ataupun statistika. Nah, saya ngajar sampai gini Kang Oka, saya ngajar misalnya di luar lah, di luar Unpad ataupun di Unpad sendiri. Ketika saya sadar bahwa statistika itu bukan pelajaran favorit bagi mahasiswa, saya harus muter otak gitu. Bagaimana caranya? Nah, saya kadang-kadang di awal 5 menit pertama itu saya ditemenin Raisa atau Isyana. Saya nyetel lagu dulu gitu. Nah, artinya buat apa? Kan biar konsentrasi dulu gitu ya. Konsentrasi artinya mulai berkumpul nih. Setelah itu, ya kita harus berbicara bahwa meyakinkan kepada mereka bahwa statistika itu bukan horor, tetapi ada sesuatu yang memang bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Sesuai dengan definisi yang dari Pak Sujana lah gitu ya. Bahwa pada akhirnya statistika itu kan akan memberikan atau kita akan membuat kesimpulan kan. Dari data ataupun dari data yang sudah kita analisis. Nah, dalam konteks keputusan, kita kan keputusan itu akan mengambil kesimpulan dari data yang kita analisis. Jadi sepanjang kita mengambil keputusan, pasti kita butuh statistika. Karena apa? Ketika kita ngambil keputusan itu pasti kan kita meskipun artinya gini, kita tidak secara saintifik tidak mengumpulkan data ya, tetapi kita pasti akan melalui proses tingkatan di mana kita akan mengambil ataupun menjalankan tahapan-tahapan dan akhirnya kita akan menjadi yakin. Nah, tapi misalnya gini, kalau orang akan misalnya datang ke kelas untuk duduk di bangku kuliah duduk misalnya ya, kelas masih kosong, kan kita akan ngambil tempat duduk itu apakah dengan begitu saja? Tapi kan enggak, tapi pasti mikir. Gitu kan? Apakah duduk di depan, di belakang atau di tengah? Sekarang bayangkan bahwa kalau misalnya seseorang itu hari kemarin lah habis-habisan sama dosennya ketika duduk di depan ditanya dan tidak bisa menjawab, maka besar kemungkinan dia tidak akan duduk di depan. Artinya apa? Pengalaman yang terjadi hari kemarin itu menjadi referensi dia dalam pengambilan keputusan. Sekarang bayangkan ketika dia merecall pengalaman itu apa yang terjadi?
dia pasti mikir kan bahwa pengalaman itu menjadi data yang dia simpan di otak dia. Nah, kemudian dia ambil dulu, artinya mengumpulkan data. Kemudian data itu diolah. Diolah itu kan berarti kan dipikirkan sampai istilah kita penyajian data juga. Nah, kita kan sering menyajikan sesuatu di otak kita. Walaupun dengan membayang-bayangkan, oh kalau saya nyebrang masih ketabrak, betapa sakit ketabrak. Itu kan apa bahan bakunya kan data informasi yang tersimpan di dalam otak kita. Sampai nanti kita akan mengambil keputusan. Oh iya, saya ambil duduk di depan, di tengah atau di belakang. Kan itu tahapan di dalam sesuai dengan definisi statistika. Nah, jadi di dalam tim yang terbentuk pun ya kita mungkin harus mencari cara supaya kita bisa menyampaikan bahwa statistika itu dalam konteks misalnya sederhana seperti itu. Kalau saya sih mungkin lebih mudahnya begitu, karena apa? Karena kalau berhadapan dengan anak muda lah gitu ya, ya kita harus bisa seperti itu. Contoh lain misalnya, kalau kita berbicara, kalau tugas akhir itu pasti kebanyakan lah, ya topiknya itu pasti masalah hubungan atau hubungan antar variabel. Ya, selalu kita kan punya tugas itu pengaruh faktor ini terhadap ini. Nah, sekarang gini, yang namanya menghubungkan satu fenomena dengan fenomena lain itu kan tidak hanya di dunia saintifik atau di dunia pendidikan saja. Dalam kehidupan sehari-hari kita pun selalu mengaitkan satu hal dengan hal yang lain. Contoh sekarang, kalau misalnya kita punya seorang mahasiswa gitu ya, kemudian tiba-tiba foto berduanya kesenggol jatuh berkeping-keping gitu di lantai, apa yang dia pikirkan? Wah, pertanda nggak baik nih, jangan putus besok. Kan nggak logis kan, tapi sebenarnya itu dilakukan sama dia gitu. Artinya apa? Menghubungkan jatuhnya foto dengan suatu kondisi di depan yang tidak mungkin. Artinya apa? Jadi tindakan kita untuk mengaitkan satu hal dengan hal yang lain itu ya berarti kan sering kita lakukan, hanya nanti ke depannya atau berikutnya tinggal kita pilih sebenarnya mana yang logis dihubungkan, mana yang tidak gitu ya. Nah, satu lagi misalnya contoh, mudah-mudahan tidak terlalu banyak contohnya, seperti dalam kehidupan kenyataannya bahwa antara sampling dan sensus gitu ya. Pada kehidupan sehari-hari kita itu kan banyak melakukan sampling. Mengambil keputusan itu kan bukan berdasarkan parameter, tapi dari statistik gitu ya. Dari sebagian data atau informasi yang kita miliki. Ya kalau ya kita misalnya sudah berkeluarga lah, ketika kita memutuskan ataupun memilih seseorang untuk menjadi pendamping hidup kita, apakah kita melakukan sensus? Kan tidak, sampling yang kita lakukan, gitu ya. Karena kalau sensus kan sekuensial, betul. Nah, kalau sensus kan harus kita bareng-bareng 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, suatu hal yang tidak mungkin kan. Tapi kita hanya bertemu di titik-titik tertentu dan kita ambil datanya, kemudian kita simpulkan. Nah, makanya jangan takut lah ketika kita akan berhadapan dengan statistika. Karena apa? Karena sudah kita kerjakan. Kita melabeli seseorang jahat. Karena apa? Karena data yang banyak kita kumpulkan itu adalah karena kesan dia yang jahat gitu. Tapi belum tentu kan orangnya memang jahat seperti kita bayangkan. Tapi kenapa kita berani mengambil kesimpulan seperti itu? Gitu. Itulah proses statistika. Karena pada akhirnya kan kita makanya harus pandai memilih di titik-titik mana ataupun di bagian mana yang bisa kita ambil gitu ya. Nah, kira-kira begitulah cerita saya kalau saya di kelas sama teman-teman yang dari luar belakang statistika ya, artinya biar mereka paling tidak menjauhi ataupun tidak begitu ketakutan dengan statistika gitu ya. Sekarang kan kalau masalah rumus yang panjang gitu ya, penaksiran
interval untuk selisih dua rata-rata gitu ya. Yang Hmm. Kak Oka juga masih ingat kali ya. Nah itu kan panjang. Sekarang nggak usah lah kalau mereka tidak artinya tidak tidak mampu ataupun tidak secara cepat memahami. Kan sekarang nanti bisa googling, bisa apalah itu bisa dicari. Yang penting itu ya pemahaman seperti itunya. Gitu Kang Kang Tata, Oka sih. Ya, ini terkait sama big data ya ya, sebenarnya. boleh. Apakah itu tuh otomatis dia itu menjadi parameter tidak statistik atau tetap sebenarnya hitungannya statistik dia Oke, walaupun big gini. data? Jadi gini Kang Oka, kalau di dalam analisis data, ketika sampel terlalu banyak pun kan akan sangat terlalu berlebihan gitu, Hmm. akan terlalu powerful. Saya pernah juga kemarin misalnya datanya banyaklah Hmm. ribuan gitu ya, Hmm. membuat model di SEM gitu ya. Hmm. Kebetulan dengan Pak Abah waktu itu saya proyeknya dan diuji ya akhirnya signifikan karena apa? Karena memang sampelnya banyak akhirnya. Kalau Hmm. kalau terlalu banyak juga tidak terlalu baik. Tidak terlalu baik dari sisi proses pengujian ya. Nah, Hmm. jadi kalau di pengujian yang datanya banyak gitu ya. Jadi selisih sedikit pun itu bisa signifikan. Nah, kembali lagi, maka ketika datanya sudah sangat banyak gitu ya, jadi pada akhirnya pengujian itu sudah tidak akan menjadi Hmm. tidak tidak mesti atau tidak harus Tidak lagi dibutuhkan lah ya. dilakukan. Betul, artinya gini lah, ketika ketika Kang Oka sebelum menikah lah gitu ya, untuk Hmm. memastikan bahwa ini calon yang benar atau tidak kan kan pasti akan melakukan pengujian, benar atau tidak. Hmm. Artinya baru kena 1 tahun atau 1 tahun lah gitu ya. Pasti kan kita akan ada hipotesis yang harus Hmm. kita buktikan. Tapi ketika setelah bersama-sama hidup 20 tahun, kan lain ceritanya. Kan tidak perlu Hmm. lagi yang harus diuji sama Dibuktikan. kita. Yes, ya. Begitu. Karena apa? Karena kita sudah semakin menemukan parameternya. Siap, siap, Begitu siap. Kang Oka. Logikanya seperti itu. Tapi sekali lagi, ya kalaupun mau diuji ya monggo silakan bisa aja karena kalau itu tidak menjadi masalah. Tapi sekali lagi pasti dengan sampel yang banyak gitu ya, perbedaan 0,01 itu pun bisa signifikan. Sekarang kalau Hmm. sampelnya 50 katakanlah mungkin baru signifikannya artinya kalau signifikannya kan bisa lebih lebih lebar lagi seperti itu. Teorema apa? Limit pusat ya. Nah, dalil Sekian limit pusat salah dari satunya limit. itu. Ya, ya, ya. Pokoknya kan kita 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 termasuk yang yakin bahwa memang kalau semakin banyak data yang terkumpul itu akan semakin membuat kita lebih yakin dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi kalau logikanya sama juga gini Kang Oka. Jadi kan ketika kita sudah mendapatkan data keseluruhan ataupun seluruh unit dalam sampelnya itu, seluruh unit dalam populasinya sudah terperiksa sama kita, kan statistika terbaiknya adalah deskriptif tidak Hmm. lagi inference. Jadi Iya, kalau iya, iya. kalau misalnya memang 500 unitnya, kemudian 500-500-nya sudah kita kumpulkan, ya tinggal kita ceritakan Iya, saja. nggak perlu Karena diacak lagi, nggak betul, perlu sampling lagi. karena konsepnya gini, apa yang kita uji, apa yang kita taksir itu kan parameter, Betul. ditaksir oleh statistik. Hmm. Nah, statistik ini dari sampel. Sekarang kalau parameternya sudah kita dapatkan, mau apa lagi yang kita taksir? Hmm. Gitu. Jadi kalau kalau misalnya kita ada mahasiswa 500 di sebuah universitas, kemudian kita ingin meneliti tentang rata-rata uang jajannya dan Hmm. 500 itu semua dapat di kumpulan informasinya, ya udah berarti itulah Deskriptif kenyataan aja. nilainya. Ya, Betul, siap. dijelaskan aja, tidak perlu ditaksir karena sudah semua. Jadi sekali lagi penaksiran, makanya konsep big data itu karena datanya semakin banyak gitu ya. Ya, jadi tidak saya sih akan lebih menghemat waktu kita. Ya udah tinggal kita deskripsikan saja kayak gitu.
Pak Nata ini karena ngomongin sampling juga ya, kadang-kadang kita sebagai, ya saya di kantor lah misalnya ya, saya tuh kadang-kadang sosok kritis sebagai orang yang pernah belajar statistik ya. Jadi Ya, kadang-kadang kan kalau pengambilan sampel itu sebenarnya kayak dibilang purposif sih enggak ya, tapi cuman lebih ke kayak kemudahan aja gitu kan, dia cuman oke. karakter ini. Tapi kadang-kadang kan misalnya kita misalnya kalau mau memetakan tentang KPPN, Hah. paling yang diambil sampelnya itu kan KPPN yang misalnya gampang transportasinya kayak gitu kan. Mhm, Sebenarnya itu mhm. tuh sah atau enggak sih? Artinya apakah itu akan mengurangi ada deviasi ininya apa istilahnya tuh dari hasilnya? Oke. Eh, Konsep pengambilan sampel kan begini. Sebenarnya yang akan membuat rumit itu apabila kondisi populasinya kan heterogen, Kang Oka. Hmm. Sekarang meskipun di dalam tubuh kita darah itu lebih dari 5 liter, tapi kan ketika mau diperiksa darahnya kan tidak perlu diambil semua, Hmm. tapi cukup satu tetes aja. Hmm. Nah, pertanyaan sekarang gini, apakah relatif homogen tidak Oke. kondisi masing-masing ini? Walaupun saya yakin dari sisi prosedur Ya, kan ya. sama semua. Hmm. Kalau prosedur ya, kalau Hmm. mungkin kalau sumber PAD-nya beda-beda lah gitu ya, Hmm. atau kondisi lapangannya berbeda. Nah, kalau memang seperti itu ya dan kita yakin ya artinya kita bisa memberikan alasan tertentu gitu ya. Mungkin kita pakainya yang kita istilahkan sebagai samplingnya adalah sampling stratifikasi saja ataupun sampling cluster lah mungkin Ya, ya, ya. cluster seperti itu. Nah, kalau di stratifikasi kan nanti akan ada di kelas-kelas yang jelas. Misalnya ada beberapa golongan atau kelompok, kemudian itu diambil wakilnya, itu nggak masalah. Nah, karena gini, memang kita harus memegang bahwa perbedaan mendasar antara probability sampling sama Hmm. non-probability sampling, karena yang tadi kamu sebutkan judgment itu kan masuknya non-probability sampling. Hmm. Nah, perbedaan mendasarnya adalah ketika kita mengambil sampelnya dengan menggunakan non-probability sampling, kita hanya untuk dideskripsikan saja. Jadi tidak Hmm. bisa secara inference Inferensi gitu. ya. Nah, kalaupun mau seperti tadi, kita memang ada keterbatasan, tidak bisa semua misalnya. Ya udah kita pakai stratified sampling aja kalau begitu. Jadi Ya, ya. misalnya tentang APBN ini, kota kabupaten seluruh Indonesia ini terbagi berapa kelompok besar. Hmm. Nanti yang diacaknya di kelompok itu. Nah, Ya, gitu. ya, Jadi ya. judgement ataupun pertimbangan saintifik kita di sana saja. Nah, kalau bisa itu dilakukan dengan mengambil secara random, nah berarti bisa kita simpulkan. Siap. Asal hindari saja. Pokoknya saya ingin kabupaten ini itu yang nggak boleh gitu seperti Ya, itu. ya. Ya Gitu Kang mungkin Oka. sebenarnya dalam prosesnya seperti itu ya. Cuman yang saya Ya. lihat mungkin kadang-kadang saya secara skeptisnya, loh kok misalnya cuman apa namanya kota-kota tertentu yang apa? Kalau itu kan sebenarnya jadi tidak random tadi kan. Ya, betul Jadi betul. Ya, jadi ya. apa purposif atau Mhm. non random. Cuman Pokoknya ya jangan mungkin pertimbangan karena gini, karena misalnya oh ini paling bagus laporannya, ini paling ini nggak ya, boleh begitu gitu. Yang beras ya udah kita siapkan secara acak kita pilih gitu ya seperti itu. Ya kalau misalnya seperti itu ya arti gini, kalau ya, memang memilih yang terbaik pun ya bukan berarti tahapan statistikanya tidak bisa dilakukan, hmm, bisa, bisa. tetapi itu Tapi tadi tidak hasilnya referensial ya. betul hasilnya tidak bisa kita generalisasikan Ya, gitu ya artinya tidak bisa secara umum. Tapi kalau untuk dalam tahapan misalnya research yang bersifat eksploratif sih masih diperbolehkan Kang Oka, ya, ya, masih ya. bisa berjalan Ya, seperti mungkin itu. tergantung kepentingannya. Memang kalau memang Betul. kepentingannya untuk mendeskripsikan saja ya Ya, tadi kan, ya, ya, artinya betul tidak betul. untuk mengeneralisir, sebenarnya masih sah-sah saja kan. Masih sah-sah Cuman untuk saja, memotret betul. aja gitu kan dengan Betul. misalnya beberapa sampel. Oke. Ya Ya, memang karena kadang-kadang saya kan juga apa mungkin kalau terlibat langsung bisa nanya, berdiskusi, tapi karena saya juga melihatnya dari luar, jadi ada beberapa mungkin yang saya juga mungkin juga sebenarnya sudah hmm. diacak tadi kan, diacak Ya, tapi ya, kan ya. udah distratifikasi ya atau di Betul. klaster tergantung apa Ya, namanya, tergantung dengan kebutuhannya.
Kang Tata, ini satu lagi nih. Tadi sebenarnya udah agak disebutin ya terkait sama zaman dulu, zaman sekarang ya. Yang sekarang mungkin buat teman-teman di jurusan atau departemen statistik itu mungkin pelajaran terkait dengan IT-nya mungkin lebih banyak ya sekarang. Lebih Kalau zaman zaman dulu kan kita kayak lebih banyak kayak nurunin rumus ya. Itu tuh masih ada juga nggak sih pelajaran itu? Kang Oka, zaman kita kan komputer pun hanya 3 dan itu rusak 1 kan. Nah, dan kita waktu itu zaman saya masih pakai turbo basic kan Bu Ana Hmm, itu. hmm. Zaman Kang Oka rasanya sudah mulai Fortran deh. Enggak, belum. Belum, masih turbo basic ya. Hmm. 91 berarti yang Fortran. Nah, sekarang jauh jauh lebih ini. Jadi banyak program, apalagi sekarang kan pakai yang open source yang R itu, Hmm. R programming itu Hmm. pakai. Dan anak-anak apalagi sekarang kan kalau coding gitu kan, kalau pakai Hmm. apa Python kan juga kalau dengan berkreasi itu kan gampang dan lebih mudah. Nah, secara komponen-komponen mendukung ke era big data sih sebenarnya anak-anak sudah belajar lah gitu ya. Hmm. Walaupun istilahnya mungkin belum, kalau di tempat lain kan prodi sudah dibilang ataupun program studinya data science kan. Kalau kita Hmm. masih pakai statistika. Tetapi pelajaran-pelajaran kan sebenarnya itu saja, Ya, kalau nggak sama ya. sama. Oke. Dan muatan untuk teknologi informasinya sekarang jauh lebih banyak dibandingkan kita. Dan mungkin lebih fokus ke sekarang misalnya kan kepada seperti kita belajar, mereka sekarang itu belajar database gitu ya. Hmm. Apalagi ya, yaitu programming gitu kan, pengantar pemrograman dan sebagainya. Bahkan mereka pun tugas akhirnya sih rasanya banyak yang mempergunakan ya program Hmm. programming itu sendiri gitu ya. Dan yang di zaman kita memang nggak bisa dibandingkan kan Oka gitu ya. Hmm. Belum zamannya. Dan Tapi kayak teori-teori gitu, teori sampling, teori statistika itu masih diajarin juga nggak? jadi memang ini trade off kayaknya. Jadi kan Hmm. kita tidak bisa merangkum Semua. semua ya Kang Oka. Kalau zaman Kang Oka kan misalnya ya peluang nih ada PTP 1, Hmm. pengantar teori peluang 1, pengantar teori peluang 2, Hmm. sama teori peluangnya sama Hmm. Pak Rusdi kalau nggak salah, Hmm. atau Pak Peris ya. Ada 3 kan. Nah Iya, sekarang itu paling hanya pengantar teori satu. peluang. Ya teori peluangnya nggak ada teori distribusi sekarang, nggak ada Hmm. teori sampling, yang teorinya nggak ada. Nah, Hmm. jadi kalau di sisi apa teorinya mungkin lebih banyak kita dulu yang kita pelajari, Hmm. walaupun kita juga kan nggak yakin Iya, iya, itu iya. dipahami gitu kan, dan Iya. kadang-kadang juga nilai Cuman Kang keluar Tata juga yang kan ngerti sudah kan. kakak bisa aja, enggak lah sama saja sebenarnya. Nah, jadi sekarang memang banyak ke arah sana, dan saya baru sadar sekarang Kak Oka. Jadi ketika di Dago 4 itu satu waktu Pak Septi itu sudah sempat ngomong ke saya, Hmm. tak kayaknya sekarang harus belajar tentang database. Itu Hmm. bisa itu 94 loh. Iya, iya, iya. Gitu, karena produk Australia mungkin ya udah Iya. kebayang. Nah, dan kita kan belum kebayang yang KOK kan. Hmm. Komputer aja baru bisa kan. Artinya Iya, gini, iya. kita itu belajarnya itu adalah Word kan, Iya, Excel gitu ya, iya. peralihan dari Lotus kan. Membayangkan bahwa kita harus mendesain database gitu ya, Hmm. dengan mungkin kalau orang-orang teknik elektro atau IT udah pada tahu ya, tapi kan di statistik nggak kebayang. Dan memang sekarang ternyata kan itu menjadi hal yang paling penting, itu database itu. Itu juga Kang Tata, saya tuh agak minder sebenarnya kadang-kadang kalau saya lihat ya misalnya teman-teman yang ngambil S2 ataupun misalnya udah pernah kursus itu yang saya tuh banyak juga yang kayak tadi Python atau apapun ya yang Hmm, itu yang kan sama sekali saya nggak pernah megang ya. hmm. Apa namanya balik lagi sebenarnya catch up-nya itu mesti dari mana sih itu kayak kayak untuk kayak gitu untuk mengetahui itu atau memang gini karena tadi kita ngomongin tim ya udah aja Hmm. kita fokus sama yang apa namanya ilmu ilmu Kita ilmu kita aja gitu terkait sama programmingnya cari orang yang memang apa namanya bisa atau kita memang perlu juga pengetahuan tentang programming itu.
Kalau orang decision maker seperti Kang Oka sih memang sudah lebih tinggi, artinya hal-hal yang teknis begitu tidak usah terlalu menjadi fokus utama lah gitu ya. Oke, siap. Tetapi gini, sekedar pengetahuan sebenarnya bisa kita ini kan lah, bisa kita coba-coba sendiri gitu ya. Kalau seperti Python sekarang, kita bisa lah praktekkan sedikit-sedikit aja ini. Tidak usah semua dulu, pokoknya satu poin aja. Apa sih yang dia bahas misalnya? Bagaimana meretrieve data dari Excel atau CSV gitu ya, dengan menggunakan membacanya. Ya kita pelajari itu, cari itu. Gimana functionnya ataupun komennya seperti apa. Nah, kita coba misalnya seperti itu. Karena saya pikir juga pada akhirnya tetap Kang Oka juga harus bisa mempraktekkan membaca itu tadi. Nah, tapi tidak usah semua lah gitu kan. Ya, Fungsi tidak perlu misalnya detail, bagaimana. tapi secara garis besar harus tahu kali ya. Betul. Insya Allah lah algoritmanya pasti logikanya pasti harus kita tahu. Dan kita harus bisa, karena bagaimanapun juga kan kita akan bisa memastikan apa yang ini kan logika awalnya dulu kan, misalnya ini kok artinya kayak itu tadi, ini bisa dicari rata-ratanya atau tidak, itu kan menjadi basic sekali gitu ya. Kalau orang yang memang awalnya dari misalnya informatika atau apa gitu ya, kalau misalnya dia lupa gitu, bisa saja kan orang yang tidak tahu konsep skala pengukuran itu akan merata-ratakan hal seperti itu. Nah, jadi dasar-dasar itu kita jagain, terus juga mungkin secara ya acaklah atau secara beberapa poin aja kita coba bisa nggak gitu, termasuk juga mungkin nanti idenya ada di kita, bisa jadi misalnya ini, tolong carikan modus untuk data ini misalnya. Kan secara komen kan kita mungkin tidak tahu, tapi kan orang informatika ataupun orang komputer akan lebih ahli, ataupun yang mengerti program itu kan tahu bagaimana petunjuk ataupun bagaimana perintah untuk memunculkan misalnya rata-rata hitung ataupun merandomnya, atau akan mengeluarkan data yang ini gitu kan, seperti itu kan bisa. Seperti atau itu kan. Mengklasifikasi kayak gitu ya. Ya. Membandingkan Betul. antar kelompok itu kan bisa juga tuh ya. Betul. Termasuk juga Kang Oka di dalam proses data cleaning. Mungkin data cleaning kan nanti ada data-data yang memang misalnya secara statistika ataupun secara ini betul, misalnya ini asa nggak mungkin ataupun tidak lengkap, bisa kita buang. Minta mereka untuk delete data, delete apa itu kan seperti itu. Artinya data cleaning itu yang harus memastikan nanti datanya sudah ready atau sudah siap seperti itu. Ya, ini Kang Tata terakhir nih kayaknya. Sebenarnya teman saya nanya ini, kan dia Pak Oka kalau lulusan statistik jadi apa ya, nggak tahu juga gitu. Nah, ini kebanyakan kalau murid-murid Kang Tata banyaknya jadi apa nih? Yang paling paling banyak atau yang paling istilahnya tuh paling dicari gitu. Sebagai apa? Kita gini. Kita kan dari dulu selalu bangga bahwa kita itu ilmu sealatkan, bisa masuk ke semua disiplin lah ya. Gitu, semua bidang betul. Nah, jadi hal itu pula yang akhirnya akan membuat kita trennya itu macam-macam gitu Kang Oka. 91, 92 itu banyak yang di asuransi. Karena apa? Karena lulusan mereka itu pada saat misalnya krisis 98 dan waktu itu industri asuransi lagi naik. Nah, kalau sekarang kebanyakan junior-junior kita itu masuknya di dunia online. Betul. Atau kepada perusahaan-perusahaan yang kayak Tokopedia gitu, Bukalapak, sebagai data science sekarang memang banyak juga. Ya, ada juga kan ketika PNS jadi rame, masuk PNS kan banyak juga tuh 91, 92, 90 kan seperti itu. Nah, jadi kalau ditanya sih memang sekali lagi saya pikir di dalam struktur pendidikan kita jadi tidak ada jarang lah ya prodi yang bisa memang dia bisa siap bekerja untuk 100% full gitu. Tapi dia harus menambah keilmuan lain gitu yang dia miliki. Jadi kan ya contoh lah misalnya mungkin harus ditambahkan
atau dengan ilmu organisasinya ada. Kalau Hmm. statistika mungkin kan ketika dia akan masuk ke industri migas, kan dia harus belajar migas lagi. Iya, Dan iya. saya pikir semua fresh graduate itu ketika masuk ke dunia kerja selalu akan diperlakukan bahwa dia itu adalah orang yang siap untuk dibekali hal baru Oh, mengenai proses bisnis gitu. oke. Jadi sekali lagi kalau orang statistika memang bisa di mana saja, tetapi kuncinya dia harus paham, Bisa harus tahu belajar. proses bisnisnya. Iya, betul Ya, seperti mau itu. mau belajar hal lain juga ya. Betul, Karena betul, iya. sebenarnya juga di satu sisi diperlukan, tapi dengan catatan pasti perusahaan-perusahaan besar kan. Betul, Kalau perusahaan seperti kecil itu. kayak warung mah kan nggak perlu lah ahli statistik kan gitu kan. Ya, ya, ya. Ya, tapi paling tidak keilmuan statistiknya dipakai kan seperti Biasa. itu. Tapi sekali lagi, kalau kita lulus statistika, hanya hanya kita tidak mau belajar ilmu lain, hanya statistika saja, ya susah nanti kita. Hmm, Gitu. Seperti tadi, meskipun jadi dosen sekalipun, kan tetap harus belajar bagaimana cara menyampaikan materi atau mengajar dan sebagainya. Begitu, iya, iya, iya. Kang Kata Oka. hatur nuhun pisan ya. Ini menurut saya banyak banget apa munol ya. Nah, Saya dapat alhamdulillah. ilmu. Saya juga selalu bahagia kalau ketemu Kang Oka. Kalau di kampus kan selalu ada masukan ataupun informasi baru walaupun waktu zaman kita dulu kan hanya sebatas mungkin gosip ataupun info tentang tentang Gosip apa? Gosip teman-teman itu anak kita gitu kan. kedokteran Ya, kita terakhir ketemu tahun 2014 kan Kang Oka, yang di Bumi Sangkuriang Sangkuriang. ya. Ya, ya, waktu ada Kang Rudi itu. Iya, Belum pernah ketemu lagi, kangen saya sama Kang Okan. iya nih. Aku tuh waktu itu nanya kan, apa sih gunanya reuni? Iya, iya, yang itu yang belum terjawab dan PR kita yang terbesar itu sekarang mungkin dari sisi alumni yang belum terorganisir atau belum bisa dirapihkan gitu ya. Ya, saya juga Eh dulu pernah di ini sih di apa dihubungi ya, untuk ngisi katanya. Nggak hmm, salah saya yang ngisi. enggak lah. Orang ini hanya memang sekarang meskipun alumninya belum terorganisasi dengan baik, ada alasan kuat sekarang itu. Hmm. Apa Pandemi. alasannya? Oh, pandemi ya. Pandemi. Iya, Ya, iya, iya. sebenarnya kita harus mereorganisasi lah. Itulah Iya. jadi kan kalau saya lihat seperti obrolan kita ini sangat bermanfaat lah bagi Iya. bagi apa teman-teman kita yang masih ada di kampus. Kan kita juga gitu ya, jangankan dia belum belum aja dia bicara soal soal apa pengalaman ataupun tentang keilmuan statistikanya, baru datang diajak ke kampus melihat postur ataupun kedatangan kan kita udah bangga kan, baru Hmm. disebutkan bahwa ini misalnya seorang itu ini, artinya menambah semangat kita, ya paling tidak saya lah dulu gitu kan, oh Hmm. ternyata statistika bisa itu gitu. Iya, iya. Insya Allah lah Nih, nanti saya akan kalau ada mahasiswa yang nanya saya akan selalu mereferensikan Kang Oka untuk memberikan ya aduh. paling tidak cerita lah gitu kan. Iya, iya, iya. Bagi Kalau naik mereka mah kan boleh, kalau datang mah kayaknya agak ripuh dari Mamuju ke Jatinegara. dan ya dan mereka juga biasanya tidak mengharapkan sangat teori statistika, Iya, tapi justru betul. mereka kan lebih kepada bagaimana apa pengalaman para senior mereka di ini gitu Iya. Kang Oka. Sebenarnya kalau saya pribadi, nah kenapa bikin podcast ini juga salah satunya gini. Kalau saya sih udah di titik sebenarnya bukan lagi untuk mau mengejar karir ya. Artinya lebih senang ke berbagi gitu. Artinya Hmm, apa yang ya. kita apa namanya jalani itu siapa tahu bermanfaat bagi bagi teman-teman kan, kayak saya udah beberapa yang apa ngobrol kayak gini, misalnya ada yang setia sama satu perusahaan, ada yang kayak Kang Tata berpindah-pindah, tapi semua itu kan pasti ada apa namanya, Ya, ada nilai value yang bisa kita ambil. betul. Terus aduh ini satu lagi, ini apa namanya, terkait kemarin juga saya ngobrol sama Kang Tio ya dari BPS ya, Nah, terkait sama saya kan nanyain hal yang sama sih sebenarnya, bagaimana sih supaya kita supaya mengupdate. Beliau itu menyarankan ikut kayak asosiasi statistik. Kang Tata ikutan. saya
asosiasi statistik itu yang ada kan ada Ikatan Sarjana Statistik Indonesia ya. Mm-mm, mm-mm, Tidak aktif, saya tidak ikutan. mm-mm. Terus saya pikir gini, banyak cara lah. Salah satunya Oke. mungkin dari sisi keorganisasian bisa dengan ikatan seperti itu. Kemudian dari sisi komunitas ya mungkin dengan komunitas sesama alumninya. Iya, Tapi betul. yang lebih kunci lagi supaya update ya kita harus buka wawasan, kita harus mau belajar terus belajar menurut saya sih. Artinya saya pikir kalau kalau aktif di organisasi tertentu mungkin juga tidak bisa semua orang bisa aktif di suatu organisasi Hmm. karena berbagai pertimbangan kan. Ada yang kerja, mungkin habis kerja weekend juga dengan keluarga dan sebagainya gitu ya. Tapi sekali lagi masalah itu kan masalah silaturahmi dan komunikasi saja sih saya pikir. Dengan Baik, kita baik. membuka jaringan atau sering berkomunikasi atau punya teman dari berbagai latar belakang yang banyak pun, insya Allah itu akan mengupdate gitu ya. Update atau tidaknya ilmu kita, ya kita harus bisa kita bandingkan lah dengan Hmm. kemajuan seperti saat sekarang ini, kita bisa mengejar apa gitu ya. Dan kalau saya lihat sih, updating itu kan lebih kepada memastikan koneksi keilmuan kita Hmm. dengan kondisi terkini kan Kang Oka. Relevansi Walaupun ya. betul, walaupun saya sangat yakin sekali lagi kalau dari sisi basic ilmunya mungkin perubahannya nggak banyak gitu ya. Hmm. Tetapi bagaimana cara kita supaya itu tadi Keep ngitung relevan rata-rata yang gitu ya. dulu sedikit itu relevan dengan kondisi saat ini ya tidak lagi relevan kalau pakai kalkulator, Iya, mungkin iya, Masya pakai Excel itu kan atau mungkin sekarang pakai program R lebih cepat dan sebagainya. Karena tetap kan tujuan akhir kita sih masalah efisien. Efisien secara manusia itu kan hanya ada dua yang seperti konsisten dengan ekonomi. Itu masalah waktu dan uang. Itu saja yang kita kejar. Walaupun Hmm. sebenarnya itu tadi ya sisi lain itu yang akan ketika waktu semakin efisien, kalau orang-orang seperti Kang Oka kan yang mau berbagi dari dulu saya ingat waktu kuliah juga yang senang berbagi misalnya akan lebih banyak waktu untuk berbagi dengan orang lain kan seperti itu. Gitu Siap, Kang siap. Oka. Ya Kang Tata, hatur nuhun pisan ya. Semoga Sami-sami. bisa jadi pencerahan ya bagi orang-orang yang mendengar ya. Terima kasih sudah mau datang ya, walaupun subscriber saya tuh masih sedikit dan yang nonton juga sedikit. Tapi saya yakin kalau udah jodoh ini tuh pasti akan ditemukan nama orang-orang yang Amin. membutuhkan. Iya, betul, betul. Ya, jadi karena saya juga sering menemukan apa namanya di YouTube itu mungkin tidak apa namanya tidak banyak yang ngelihat, tapi bagi saya ternyata berguna. Iya, iya. Channel Baik, Kang Oka apa? apa? Channel Kang Oka apa? Oka Laksana lah. Oka Laksana ada. Oke. Ya Nanti siap. saya ini kan insya Allah lah. Hatur nuhun ya, kita Sami-sami tutup Kang aja Oka. ya. Kita Salam buat selesai. semuanya ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.